Oke, sahabatku semua, kali ini saya dapat bahan untuk konten video ya. Sebuah SMPS full brick PFC. Ini merupakan SMPS dari salah satu perakit yang sudah banyak dikenal tentunya ya teman-teman. Ini bisa kita sendiri, Mas Wahab ya. Jadi SMPS ini rakitannya beliau. Ini kemarin dipasang di sebuah power amplifier dan dia tiba-tiba katanya keluar percikan api di dalam. Seperti ini. Ini adalah PTC untuk soft startnya, dia sudah jebol seperti ini, menandakan bahwa ada short di bagian MOSFET seperti itu. Ciri-cirinya begitu. Kalau dia sudah jebol berarti otomatis jika menggunakan listrik yang cukup kuat pastinya dia yang akan menjadi korban. Karena apa? Output tegangan PFC-nya itu nanti di-shortkan oleh oleh MOSFET yang short tadi, sehingga beban akan terkumpul di bagian NTC-nya. Pastinya dia akan jebol ya untuk NTC-nya. Jadi video kali ini bukan kita untuk share pengalaman cara merakit PCB ini. Untuk untuk video cara merakitnya mungkin bukan saat ini ya, karena untuk bahan-bahannya itu saya masih belum lengkap. Ini dia teman-teman, masih terpasang komponennya segini. Ini masih banyak kekurangan, MOSFET-nya pun juga saya masih belum ada, elko-nya pun juga ini masih belum ada ya teman-teman. Karena elko-nya ini dimensinya kecil, dia menggunakan 220 sampai 270 mikro ya, karena kalau lebih dari itu pastinya dia tidak akan muat. Seperti itu, jadi harus diaturkan dulu. Dan pasti ini nanti akan saya buatkan videonya, akan saya buatkan videonya untuk dibagikan ke teman-teman. Seperti itu. Kali ini karena ini mumpung ada bahan ya untuk video, setidaknya ini akan membantu teman-teman dalam menganalisa sebuah kerusakan pada SMPS. Dan kerusakan SMPS yang sering terjadi ya seperti ini. Biasanya untuk SMPS Pro yang dipakai untuk geber-geberan di lapangan, menggunakan SMPS badak seperti ini ya. Ini kemampuannya 4 kVA ya, 4000 watt. Bahkan bisa lebih dari itu ya. Seperti ini contohnya ya. Untuk NTC-nya dia jebol. Sekali lagi menandakan bahwa ada beban berat short di bagian tegangan primer, tegangan output PFC-nya. Oleh karena itu kita akan mulai menganalisa dan menentukan bagian-bagian mana yang akan diperiksa, sehingga nanti akan mengerucut pada titik bagian yang rusak, dan kita akan memperbaikinya sampai SMPS ini menjadi normal kembali. Seperti itu. Jadi kita mulai teman-teman ya. Afunya mas sing ndi mas, lah ayo cabut mas. Jadi pertama-tama kita akan mengukur bagian bawah ya, langsung karena ini sudah kelihatan untuk NTC-nya dia sudah jebol. Kita akan langsung mengukur bagian kaki elko ini. Ini adalah jalur output PFC-nya. Menggunakan skala kali 1 ohm seperti ini. Sebentar. Nah, dia dia diukur bolak-balik, dia jalan ya jarumnya, artinya dia sudah short. Jika kaki elko ini sudah short,
besar kemungkinan MOSFET bagian PFC atau MOSFET bagian SMP-nya dia ada yang jebol. Kita coba akan ukur bagian MOSFET PFC. Kita langsung saja ukur bagian drain dan source-nya seperti ini. Saya kira ini meskipun jarumnya bolak-balik ya teman-teman. Sebentar. Meskipun jarumnya bolak-balik, tapi dia tidak full ya. Saya rasa bukan di ininya, bukan di bagian MOSFET PFC-nya. Sebentar. Ini dia tidak full. Sepertinya bukan di ini ya. Sekarang kita pindah ke MOSFET. Sebentar. Ini adalah MOSFET untuk PSU PWM-nya. Namun jika bagian PFC, bagian SMP-nya dia short, artinya dia pun juga akan, jika diukur bolak-balik, jarum akan mentok bergerak. Kita coba ukur bagian MOSFET SMP-nya. Hasil pengukuran pergerakan jarum menunjukkan bahwa memang adanya MOSFET yang jebol di bagian area ini. Ini adalah pengukuran kaki drain dan source. Terus satu, sekarang pindah ke sini. Jadi MOSFET pada SMP-nya ini dia diukur ada yang short. Kita akan coba membuka salah satu dari MOSFET tersebut. Ini dan ini ya. Jadi kita akan membukanya. Setelah dibuka ya kedua MOSFET, ternyata memang ini bagian high dan low dia sama-sama satu biji dia rusak short ya. Jadi jika diukur dia bolak-balik short. Nah, sekarang setelah diketahui ada dua MOSFET yang short ya, tentunya ini perlu diperhatikan teman-teman supaya tidak langsung mengganti MOSFET ini, diganti dipasang terus kita coba. Tidak seperti itu teman-teman. Harus ada langkah-langkah yang harus dilalui, dimana kita harus mengukur frekuensi masing-masing MOSFET dan tegangan VGS-nya. Jadi dua MOSFET yang tersisa ini yang tidak rusak, kita juga akan mencabutnya seperti itu. Terus untuk cara membuka ya teman-teman, ini diperhatikan ya, untuk membuka MOSFET pada sebuah papan PCB double layer itu sebaiknya harus hati-hati ya, tidak boleh terlalu tergesa-gesa atau sembarangan. Kayaknya paling mudahnya ya begini teman-teman, seperti ini. Kemudian kita panasi saja bagian kakinya secara merata. Ketiga kaki harus sama-sama bersamaan kita panasi dan dia sudah terlepas seperti itu.
kita tambahi timah untuk memudahkan ujung solder menyentuh secara bersamaan pada ketiga kaki. Nah, seperti ini. Jangan ditarik ya, jangan dipaksa, karena ini nanti kalau memang sudah timahnya meleleh secara bersamaan, dia akan lepas sendiri. Nah, seperti itu, ya sudah terlepas. Dan kalau kita ukur, kita coba cek dengan secara presisi. Oke, normal. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang jika kita ukur kembali untuk kaki elko, pastinya dia tidak akan short karena sudah dilepas untuk semua MOSFET-nya. Sekarang kita akan mengganti NTC, adalah soft startnya. Kita akan mengganti NTC. Untuk NTC sudah saya pasang ya, seperti ini teman-teman. Sebaiknya menggunakan NTC yang lebih besar ya, agak besar, sekitar 20 watt mungkin. Ini saya kira masih kecil ya, kurang besar, tapi adanya stoknya di sini seperti ini cuma. Jadi kita akan coba saja langsung untuk mencoba SMPS ini bagian PSU PWM dan BFC nya apakah dia sudah bekerja seperti itu. Jangan lupa dibersihkan dulu bagian bawah PCB. Sebaiknya untuk penanganan dari sebuah SMPS dengan daya yang besar itu harus hati-hati ya teman-teman. Harus ekstra hati-hati, tidak boleh melakukan kesalahan. Oke, kita akan langsung mencobanya. Kita nyalakan. Nah, dia sudah start on ya. Untuk PSU PWM nya sudah start, karena yang bagian shortnya tadi sudah dilepas kita. Kita akan coba mengukur output PFC nya, berapa voltkah dia punya tegangan. Sebentar. Kita langsung saja ukur di bagian elko. Untuk output PFC-nya terukur 389. Untuk tegangan PSU PWM-nya dia berapa ya? 16,4 untuk tegangan PSU PWM. Sekarang kita akan coba ukur tegangan VGS dan frekuensinya ya teman-teman.
seperti ini. Terukur VGS 4,1 4,1 4,1. Jika hasil pengukurannya seperti ini ya, tegangan VGS-nya itu sama. Biasanya untuk transistor ininya, transistor gate-nya ini saya rasa ya normal ya teman-teman, karena kalau ini ada yang short pastinya tegangannya pasti ada yang drop atau over seperti itu. Kita coba akan ukur frekuensinya, frekuensi kerja. Terukur 55,6 kHz, 55,4. Saya kira ini toleransi ya teman-teman. 55,4. lima puluh lima koma empat 55,54 ya. Jadi saya kira ini tidak ada masalah di bagian frekuensi dan VDS-nya, VDS-nya. Artinya kita bisa langsung memasang MOSFET, melakukan pergantian MOSFET seperti itu. Untuk suhu MOSFET-nya aman ya, berarti untuk tegangan untuk bagian PFG dia aman, tidak ada masalah. Karena kalau ada heatsink ini panas, berarti bagian PFG dia bermasalah. Oke, tegangan VGS dia normal ke masing-masing 4 MOSFET-nya. Terus untuk frekuensi PWM-nya masing-masing MOSFET juga aman. Di 55 kHz seperti itu. Ini menggunakan untuk bawaannya, ini menggunakan MOSFET berapa ini? K39J60W. Spesifikasinya 39 ampere 600 volt ya teman-teman. Ini untuk stoknya saya tidak punya. Adanya saya ini 47N 60C. Saya kira sama. Dan nanti mungkin kalau memang ada perbedaan, paling tinggal setting bagian daytime-nya saja. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pemasangan MOSFET menggunakan sesuai yang ada di stok saya ya, 47N60C seperti itu. Oke teman-teman, sekarang untuk MOSFET pengganti sudah saya pasang menggunakan 47N60C3 menggantikan MOSFET bawaan K39J60. Sudah tersedia rapi untuk bagian bawahnya, bagian bawah MOSFET seperti ini. Jadi kalau sekarang jika kita ukur yang awalnya untuk tegangan primer pada elko ini dia diukur short, sekarang sudah tidak lagi ya teman-teman, seperti itu, karena MOSFET yang short pada bagian SMP-nya sudah kita ganti. Otomatis sekalian mengganti ke part MOSFET-nya ini. Oke, kita akan langsung mencobanya.
PWM sudah bekerja, PSU nya ya. Jika kita kasih beban bohlam pada output seperti ini teman-teman, dia menyala dan kita coba ukur berapa output yang dihasilkan. 90 volt ya teman-teman, persis sama seperti bawaannya. 90 volt untuk output tegangan. Nah, kita coba untuk suhu MOSFET pada pendingin, dia tidak ada over panas. Juga pada trafo feritnya, saya rasa aman ya teman-teman. Karena biasanya untuk penggantian MOSFET yang berbeda dari bawaan SMP ini, seringkali kita mengalami permasalahan dia menimbulkan overheat atau panas, baik pada MOSFET yang digunakan atau pada trafo. Karena memang untuk macam-macam tipe MOSFET itu penanganannya pun juga berbeda, settingannya pun juga berbeda. Biasanya pada dead time-nya harus kita setting itu ya. Dead time pada MOSFET switching PWM-nya itu harus disetting. Dimana pada untuk settingnya itu pada pin 7 IC SG3525. Biasanya untuk PWM yang menggunakan IC seperti ini ya, SG3525 ini, pin 7 ada yang menggunakan 220, ada yang menggunakan sekian, maksimal lah 470 ohm. Nah, di situ kita bisa menaikkan atau menurunkan dari nilai bawaannya jika kita menggunakan MOSFET yang berbeda. Seperti itu. Dan yang ini saya kira normal teman-teman. Suhu MOSFET dia tidak ada yang over. Biasanya sih kalau memang ada permasalahan di MOSFET, penggunaan MOSFET yang tidak sesuai, sebentar saja ini pasti dia akan panas seperti itu. Nah, sekarang saya bisa menyimpulkan kenapa SMPS ini mengalami kerusakan. Setelah saya periksa untuk power amplifiernya menggunakan power amplifier kelas D ya, dia kelas D full brick. Salah satu channel dia mengalami kerusakan. Setelah saya coba ukur, saya cek kondisinya, ternyata dia short MOSFET. Otomatis jika power itu sudah short MOSFET-nya, maka otomatis pula output dari SMPS ini akan mengalami short. Nah, di situ saya melihat di sini adanya perubahan posisi tripod OCP. Sepertinya dia memang diputer ya, diputer, dimana mungkin pengguna atau yang punya power ini menginginkan dia tidak mudah untuk protect OCP, jadi mungkin ditambahi, diputar sendiri. Alhasil karena power amplifiernya sudah short, tegangan output sudah short, dan posisi SMPS ini tidak bisa shutdown, sehingga yang menjadi korban atau yang menjadi beban berat kontinu itu MOSFET-nya, sehingga dia rusak seperti itu. Karena saya kira untuk rakitan Mas Wahab pada SMPS yang dia rakit, saya kira semuanya sudah teruji ya, terbukti bagus. Karena biasanya untuk posisi VR ini selalu dia dilem. Karena untuk setting
OJP-nya pun biasanya dia di load dulu, terus ditentukan berapa watt dia akan mengalami shutdown. Biasanya kadang-kadang ada yang disetting di 4000 watt, lebih dari itu biasanya sudah disetting untuk shutdown atau protect OJP. Seperti itu. Dan ini untuk segelnya biasanya dilem ya, ini sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi analisanya seperti itu ya teman-teman. Rusaknya SMPS ini karena dia terlalu berat, kurang sensitif untuk protect OJP, sehingga yang menjadi beban kontinu yaitu MOSFET-nya sendiri, sehingga akhirnya pun juga rusak. Jadi OJP ini penting teman-teman, sangat penting sekali untuk keawetan dari SMPS. Tidak boleh setting sembarangan, karena apa? Jika dia terlalu berat, otomatis dia akan sulit untuk protect jika power yang digunakan itu mengalami short pada MOSFET yang digunakan atau pada transistor final yang digunakan, seperti itu. Oke teman-teman, saya kira ini sudah selesai ya teman-teman, karena nampak beberapa menit ini saya coba nyalakan, ternyata dia masih normal-normal saja, tidak ada peningkatan suhu yang signifikan ya teman-teman. Apalagi jika sudah dipasang pada fan atau kipasnya ini, berarti dia pun juga akan tambah stabil ya untuk suhu. Jadi video ini tentunya saya bertujuan untuk memberikan pengalaman saja kepada teman-teman yang mungkin saja memiliki problem kerusakan pada SMPS-nya ya. Mungkin bisa dicontoh ya untuk ininya, untuk langkah-langkah tahap-tahap perbaikan dan pemeriksaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu panik. Jadi jika video ini ditonton dari awal, saya kira teman-teman setidaknya akan memiliki pemahaman seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi untuk video perakitannya pasti akan saya buatkan video ke depan, sambil lalu saya mengumpulkan bahan-bahan spare partnya seperti itu. Oke, kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.